Headline inflation rate turun signifikan. Ekonomi Amerika Serikat baik-baik saja dan siklus buluran pada saat ini masih berpotensi untuk terus berlangsung. Hanya saja ada satu hal yang agak mengkhawatirkan dalam waktu dekat karena secara on-chain data menunjukkan volatility yang besar atau mungkin manipulasi itu berpotensi terjadi dalam waktu dekat. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sekaligus sampai detik ini pertanggal 12 September situs Indodax yang masih maintenance diduga terkena hack. Semoga aja situsnya cepat pulih. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita membahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya itu cepet kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Komen juga videonya ya. Setiap bulan itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto untuk 2 orang pemenang. Diundinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan lain-lain kalian boleh request. Berikut jika ada kesempatan untuk masuk market, saya juga share trading plan saya. Buat yang mau langsung join ke grup, itu juga bisa nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu dari rilis data CPI tadi malam. Secara data ini turunnya cukup signifikan dari 2,9 ke 2,5. Tapi kenapa setelah data CPI rilis, para pelaku market justru mengekspektasikan di bulan September The Fed hanya memangkas 25 basis point atau 0,25% aja. Sebetulnya jawabannya itu sederhana dan gak perlu dibikin ribet ya. Karena para pelaku pasar itu sudah tahu dan paham. Data CPI ini bukan merupakan acuannya The Fed untuk mengukur laju inflasi sekaligus bukan acuan juga untuk pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang. Target inflasinya The Fed itu 2%, tapi 2% ini berdasarkan PCE, bukan CPI. Alasannya The Fed menggunakan PCE itu dijelaskan di sini, dan ini dari situs langsungnya The Fed ya. Sekaligus kalau kita ngeliat data dari labor market, walaupun sebelumnya ada revisi yang cukup banyak, terlepas dari datanya real atau enggak, sektor ketenaga kerjaan itu ada penambahan, sekaligus penganggurannya juga menurun. Secara GDP pun, mendekati final quarter 2, ada kemajuan ekonomi Amerika Serikat. GDP-nya ini naik 2 kali lipat lebih dari quarter sebelumnya. Per video ini dibuat, data-data ekonomi Amerika Serikat itu masih relatif cukup bagus. Jadi soft landing di Amerika Serikat itu sangat mungkin terjadi. Untuk terjadinya resesi kecil kemungkinannya. Itu udah pernah saya jelaskan di video ini ya. 1 bulan lalu, judulnya resesi hanya ilusi. Kekhawatiran masyarakat Amerika Serikat sendiri tentang resesi itu memang cukup besar. Berdasarkan data Google Trend, di Amerika Serikat sendiri lebih banyak yang takut akan terjadi resesi dalam waktu dekat dibandingkan bull market. Kalau kita ngeliat data seperti ini itu merupakan hal yang wajar ya. Karena cara kerja otak manusia yang paling simpel itu adalah survival. Jadi kebanyakan manusia itu ngelihat suatu hal berdasarkan hal negatifnya dulu. Dan kebanyakan manusia modern sekarang itu juga terbentuk herd mentality atau mental yang ikut-ikutan. Saya sharing sedikit ya. Salah satu rahasia cara kerja market yaitu market tidak bergerak ke arah yang kebanyakan retail investor mengekspektasikannya. Contohnya, ketika kebanyakan retail investor mengharapkan market itu akan terjadi resesi, justru yang terjadi adalah bull market. Dan ketika retail investor lagi euforia di bull market, berharap harga akan naik lebih tinggi, justru market biasanya nggak lama setelah itu akan terjadi koreksi. Kalau dari segi retail investor, garda terdepan penggiring sentimen retail itu dari Bapak ini ya, karena Bapak ini itu jadi host program terkemuka yang membahas tentang investasi. Oleh komunitas kripto, Bapak ini itu dijadikan sebagai the greatest counter indicator in history. Karena setiap omongannya dia itu selalu terjadi kebalikannya. Contoh di tanggal 6 Agustus, Bapak ini tuh berkata, terasa sudah selesai namun secara historis aksi jual besar-besaran dalam 1 hari tidak mengarah ke titik terendah. Akan terjadi banyak lagi setelah pemantulan ini. Maksudnya, dia mengekspektasikan untuk terjadi market crash. Masih di tanggal yang sama, dia juga bilang, banyak kerusakan yang disebabkan oleh aksi jual ini tidak dapat mengharapkan pemulihan yang cepat. Dan kalau kita ngeliat ke market, di tanggal 6 Agustus itu ada rally dan pemulihan yang ini cepat banget. Dan gak cuma itu ya, di tanggal 4 September minggu lalu dia juga berkata, pembeli langsung pergi begitu saja pada titik ini. Sekaligus di tanggal 4 September juga, sentimen dia berubah menjadi bearish terhadap Bitcoin dan juga kripto. Dan gak lama setelah itu, kripto ada recovery. Setidaknya dari contoh tersebut, kalian jadi tahu salah satu rahasia market. Market sell off di tanggal 6 Agustus kemarin, banyak loh orang-orang yang takut terjadi resesi. Tapi setelah kita lihat kenyataannya, market justru recovery mendekati all time high. Malah kalau kita ngeliat S&P yang equal weight index,
recovery di tanggal 6 Agustus itu sampai membuat all time high baru. Dari informasi seperti ini juga, saya berharap kedepannya kalian bisa memilah antara informasi yang harus dilihat dan juga informasi yang harus diabaikan. Informasi yang harus dilihat itu harus informasi yang berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan. Cuma di channel Cuan Kripto aja kita ngebahas informasi itu secara data faktual. Kalau kalian suka silahkan di subscribe, kalau nggak suka juga silahkan kalian dislike. Supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan channel Cuan Kripto lagi, bukan gue yang rugi. Kita lanjut ya, secara historical, Bitcoin bull market correction drawdown itu di sekitaran 15-30%. Di siklus bull market 2024 kita memang masih belum lihat ada major dip seperti di beberapa bull market sebelumnya. Data historis ini ngasih lihat ke kita, rata-rata setiap bull market itu ada major dipsnya, tapi nggak selalu. Contoh di siklus bull market 2015 sampai 2018. Di siklus tersebut, bull market correction drawdowns-nya hanya sekitar 25-35%. Nggak sampai melebihi 50% ya. Semoga aja siklus bulan yang masih berlanjut sampai sekarang, correction drawdown-nya itu nggak melebihi 50%. Bulan September itu masih belum berakhir loh. Statistik kan bulan September merupakan bulan dengan performa Bitcoin yang kurang begitu bagus. Apalagi di bulan ini itu juga ada FOMC. Yang terpentingnya itu nanti di economic projection ya. Karena saat rilis summary of economic projection, para pelaku pasar itu akan sangat berspekulasi. Jadi berpotensi terjadi volatility yang besar ketika menjelang atau sesudah FOMC tanggal 19 September nanti. Sekaligus banyak pelaku pasar di kripto yang kemungkinan besarnya berpotensi terkena likuidasi. Data ini menunjukkan estimasi leverage ratio dari seluruh exchange sudah mencapai all-time high-nya di bulan September ini. Hal ini itu mengindikasikan Bitcoin trader sedang mengambil resiko. Berdasarkan dugaan data sementara, para trader itu mengambil resiko karena 5 bulan belakangan market kripto itu pergerakan harga Bitcoin itu hanya terjadi sideways aja atau indecision. Belum ada impulsive move lanjutan baik dari segi kenaikan atau penurunan. Dibilang struktur market yang masih bullish mau menuju ke all-time high, tapi kita masih belum kelihatan ada tanda-tandanya. Dan kalau kita mau bilang bearish mau breakdown, sekarang itu masih di dalam pattern dan juga berkali-kali pencobaan breakdown gagal. Jadi marketnya sideways naik turun di range ini aja. Keadaan market seperti ini itu yang membuat trader agak sedikit bosan ya. Sekaligus kalau marketnya mudah terprediksi atau bergerak di dalam range, para trader itu biasanya memanfaatkannya dengan cara trading range ini menggunakan leverage yang agak sedikit lebih besar. Makanya kalau kita ngelihat data estimasi leverage ratio, ini udah mencapai all time high. Kira-kira kalian bosan nggak dengan pergerakan Bitcoin yang seperti ini aja? Lanjutnya, dari berita selanjutnya itu Indodax diduga kena hack. Sampai video ini dibuat, potensi alami kerugiannya itu sekitar 280 miliar. Hal ini diungkapkan pertama kali oleh perusahaan keamanan Web3 Cypher Alerts. Slow Misty melist detail token yang dicuri, yang estimasi total loss-nya itu sekitar 22 juta dolar. Per detik video ini dibuat, Indodax masih maintenance. Dari halaman sosial media X mereka menginformasikan untuk jangan khawatir, mereka dapat pastikan bahwa saldo kita itu masih 100% aman, baik secara kripto maupun rupiah. Sambil nungguin sistem yang masih main tenis, mereka itu sampai mengadakan giveaway di setiap 1 jam. Lucunya di sini ada yang berkomentar, gak usah giveawayan, fokus kerja biar cepat up. Kita doakan aja semoga sistem Indodax cepat pulih dan dana kita juga aman. Kita lanjut ya ke technical analysis. Tapi sebelum ke technical analysis, kalau kalian ngerasa terbantu sama infonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan gak ada ruginya bagi kalian. Itu cepet dan gratis kok. Kalau kalian mau rugi ya silahkan dislike aja videonya. Supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan channel Cuan Kripto lagi. Lanjut ya, kita ke technical analysis. Secara technical analysis, kemarin kita sempat ngelihat ada dip sedikit di sekitar tanggal 6 September setelah rilis data NFP. Itu sampai drop ke terendahnya sekitar 52.600-an. Beruntungnya sekarang area 56.000 ini udah berhasil di-reclaim kembali. Di update sebelumnya udah jelasin ya tentang potensi dropnya. Kita putar sebentar nih untuk mereview lagi. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, ini juga terbentuk lower high dan juga lower low. Kenapa di sini saya nggak sebut sebagai higher low dan juga higher high? Kelihatan sekilas memang seperti itu. Tapi kalau kalian belajar lebih dalam tentang teknikal, rally-nya kemarin ini gagal. Harga itu membuat lower low baru. Jadi kalau ada lower low baru seperti ini berpotensi belum selesai dan juga ada possibility akan terbentuk lower low baru. Tapi perlu diketahui,
possibility ini akan meningkat jika Bitcoin itu breakdown support 56.000 ini. Yang di sini ya, di bawah 56.000 ini itu udah area yang minim transaksi atau minim liquidity. Jadi kalau sampai breakdown 56.000, itu berpotensi membentuk lower low baru walaupun bentuknya itu hanya buntut panjang seperti ini. Karena di range 51 sampai 53.000 ini ada area support atau demand yang besar. Untuk short termnya yang perlu diperhatikan adalah, nah seperti itu. Beruntungnya saat ini kita itu masih berhasil mereklaim area 56.000 ini menjadi support lagi. Hanya saja kita masih belum melihat adanya tanda-tanda untuk adanya kelanjutan rally naik. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bitcoin itu masih banyak banget PR-nya untuk membalikan tren kembali bullish dalam time frame medium seperti ini. Sejujurnya dalam medium term ini itu masih kelihatan bearish atau downtrend. Terendahnya di 52.600 ini masih belum terkonfirmasi sebagai higher low. Untuk mengkonfirmasi 52.000 ini menjadi higher low, pertama-tama Bitcoin itu harus naik di atas 60.000 US dollar dulu. Itu pun masih terbentuk higher low kalau kita ngeliat secara medium term. Tapi kalau kita ngeliat secara short term, jika ada kenaikan di atas 60.000 itu terbentuk awal mula struktur pembalikan arah. Dan menurut opini saya ya, kalian nggak perlu anggap ini serius, kita cuma sharing aja. Menurut opini saya, sebelum kita melewati FOMC, market itu masih indecision atau masih galau. Fake out itu masih sangat mungkin banget potensialnya terjadi, baik itu fake out naik maupun fake out turun. Terlebih kita ngelihat itu ada banyak banget trader yang udah mengambil resiko menggunakan leverage. Para market maker atau para bandar yang memiliki stok Bitcoin banyak itu bisa membuat liquidity di market loh dengan melikuidasi posisi para trader yang menggunakan over leverage. Secara rasio short term real time, exchange Bitcoin long berbanding short rasio itu mirip-mirip hampir 50-50. Funding rate-nya juga ini mirip atau hampir netral 0%. Hampir nggak ada ketimpangan antara posisi long dan juga posisi short. Hanya saja yang membedakan itu adalah secara liquidation map, time frame 1 hari itu lebih banyak orang yang masuk dengan posisi long. Hampir 2,5 billion posisi long itu berpotensi terlikuidasi kalau Bitcoin kembali lagi menyentuh ke 52.000 US dollar. Dan kalau kita naik ke time frame bulanan, Bitcoin exchange liquidation map itu lebih banyak berada di posisi short. Hal ini juga bertepatan dengan liquidation heat map. Ada banyak banget potensi trader short yang bisa terlikuidasi kalau sampai Bitcoin naik lagi ke kisaran 70.000 US dollar. Jumlahnya ini cukup fantastis loh. Hampir menyentuh 22 billion. Dan kalau 22 billion ini ke-trigger, itu bisa membuat reaksi berantai yang dinamakan short squeeze. Posisi short itu akan dipaksa untuk menutup posisinya dengan cara membeli. Dan hal tersebut bisa membuat kenaikan harga Bitcoin dengan sangat cepat. Hal itu bisa terjadi dengan catatan kalau Bitcoin kembali lagi naik ke 70.000 US dollar ya. 70.000 US dollar dari harga sekarang itu nggak terlalu jauh loh, itu hanya sekitar 21%-an aja. Ini bukan merupakan hal yang mustahil ya. Sebagai gambaran, di akhir Februari dalam 1 minggu aja Bitcoin ada kenaikan 23%. Yang kalian lihat nih candle hijau satu nih ya. Kalau ada kenaikan sampai ke 70.000 US dollar itu bisa men-trigger short squeeze, dan saya cukup optimis dengan hitungan kasar. Paling minim 21 billion itu berpotensi memberikan kenaikan Bitcoin di atas 90.000 US dollar. Semoga aja nanti di FOMC minggu depan bisa men-trigger hal tersebut. Tapi kalau kita ngelihat ke time frame kecil, misalkan di time frame 2 jam nih ya, harap waspada, time frame 2 jam ini Bitcoin itu udah mulai terbentuk yang namanya bearish divergence. Atau udah mulai tanda-tanda seller masuk ke market. Output yang biasa terjadi saat bearish divergence adalah konsolidasi atau terjadi bearish price action. Perlu dicatat ini hanya terjadi di time frame 2 jam. Saat ini kita juga masih memiliki support di 56.000, dan selama Bitcoin masih di bawah 60.000 US dollar, kita masih bisa berpotensi terjadi koreksi. Area demand besar atau support besar di 51.000 sampai 53.000 ini masih berlaku loh untuk divisit kembali jika Bitcoin masih berada di bawah 60.000. Simpelnya begitu ya. Semoga videonya jelas dan membantu. Untuk analisis koin lain sekaligus request koin itu ada di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan juga kalian boleh request koin. Berikut di grup juga saya sharing trading plan saya ketika masuk market. Buat yang mau masuk grup secara gratis, komen videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu mengadakan undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tapi buat kalian yang ingin langsung join ke grup itu juga bisa. Ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang berminat, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.